Balik lagi di Foodies Podcast. Sekarang ngebahas kembali teknis sekali, tapi sering dihadapi. Dan kayaknya ini yang suka bikin bingung juga. Banyak jebakan Batman. Exactly. Tentang jadwal posting. Nah, suka banyak yang menebak-nebak. Oke. Kan kayak mungkin gak usah F&B business gitu. Maupun mungkin previously di startup suka nebak, ini sebenarnya orang sibuknya jam berapa ya. Nah, gitu. Kayaknya orang ya kan. Kalau gue udah gitu buka artikel di Google, belum tentu valid juga segala macam. Pada prakteknya sebenarnya paling efektif. Oke, gini, pertanyaan pertama. Seberapa sering? Itu dulu deh. Seberapa sering sih? Karena kadang-kadang orang mikirnya, wah sekarang kan algoritma udah ganti, jadi gak usah terlalu sering postingnya. Tapi sebenarnya seberapa sering sih harusnya? Seberapa sering? Interesting. Kayak di sesi ini jawaban gue bakal banyak. It depends. Karena beneran it depends. Kalau dibilang seberapa sering, beda hari, beda keseringannya. Gimana tuh ya? Maksudnya quantity postnya beda, depends on hari. Depends on hari. Iya. Kalau misalnya F&B business, first thing first, untuk tahu seberapa sering, jam berapa dan sebagainya, you have to connect your Instagram account ke Instagram business. Supaya enggak kayaknya kalau gue normally betul, karena ada insight. Jadi di Instagram business kalau buka insight bakal ketahuan followers kita paling aktif main Instagram jam berapa. Oh, itu ada ya. Hari apa? Banyak. Jadi kalau yang pertama bayar nggak sih buat jadi bisnis? Enggak ya. Nah itu Foodpreneur Indonesia itu gratis. Yang penting punya FB account. Jadi di connect. However, kalau misalnya nih belum tahu karena belum membentuk juga, mending buka how many posts or where or how often, itu ya normal aja. Kalau F&B ya jelas, ini trik paling gampang ya. Karena kan kita jualannya makanan ya, bro. Yes. Postnya ya mau jam makan siang, ya mau jam makan malam. Itu aja yang paling standar dulu. Kecuali jualannya mau sarapan, ya sarapan di postnya. But along the time, kalau udah ada FB or IG Insight tadi, dilihat akhirnya market kita, followers kita yang emang udah existing di platformnya kita itu paling aktif jam berapa dan hari apa. Contohnya di warung abnormal, market kita itu paling high density kalau hari Kamis dan Jumat. Sehingga kalau Kamis dan Jumat, jumlah post gue makin banyak. High density di sosial medianya ya? Di sosial media. Mereka paling aktif main sosial media hari Kamis dan Jumat. Sehingga kalau yang paling ramai di hari itu, jumlah post gue jelas makin banyak instead of makin dikit. Karena mereka kan aktif di situ. Perbanyak dong, serang terus. Dan di Kamis dan Jumat itu mereka aktifnya starts from 4 sore. Jadi gue post tetap jam makan siang karena it's important to have them knowledge bahwa ada makanan berat nih. Tapi kalau mau engagementnya tinggi, awareness and everything, gue keluarin dari jam 4 tuh, udah bisa 4 post, 5 post. Jadi again, it depends kalau seberapa banyak. Yang pertama kali ngepost ya trial error aja dulu. Karena kelihatan nih cycle-nya. Dulu kita belajar. Bahkan nih ya, warung abnormal dulu sempat seharinya 19 post. Lu bayangin sejam sekali, dan itu pun dari subuh, artinya kalau jam sekali ya. Lalu kita baca, kalau gue menyentuh 8 post sehari, angka post ke-9 engagementnya turun. Ada titik jenuhnya ya? Ada. Dan jam 11 lebih rendah daripada jam 2. Jadi besok-besok jam 11 gue geser ke 10, banyak trial and error. Abnormal sekarang udah 4 tahun, jadi udah mulai kebaca. Itu pun baru mulai kebaca ya, apalagi yang baru mulai. Since social media, Instagram, Facebook ini gratis, jadi numbers of post, ngepostnya kapan, itu mending trial and error terus. Honestly, mending trial and error. Jadi mending start banyak dulu kali ya. Iya. Ya 5-6 sehari itu bisa dicobalah kalau baru. 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Nanti dilihat insight-nya. Yang post ke-5 udah turun, atau post yang jam makan siang itu nggak oke, baru besoknya ubah lagi, kebaca nanti ritmenya gimana. Ada mitos. Ini gimana nih? Jadi spiritual kita nih. Ada katanya yang ngomong kalau semakin sering posting, discovery dari dia kemungkinan muncul di explore atau segala macam itu lebih bagus, bener gak sih sebenarnya? Enggak juga. Karena yang muncul di explore nih ya, itu kalau engagementnya tinggi, reach-nya dan impressionnya bagus.
Jadi kalau lu ngepostnya banyak tapi yang nge-like sedikit ya nggak akan muncul juga di explore. Jadi sebisa mungkin post kita itu se-efektif bagaimanapun mungkinnya. Jadi mau banyak keluar di explore-nya banyak yang bagus, mau dikit asalkan efektif, there will be a chance kita keluar di explore. Oke. Jadi soalnya iya juga sih kalau yang paling banyak yang muncul orang gabut semua dong. Iya. Yang memang kerjanya setiap hari. Iya tiap hari ya banyak sih tapi yang kayak gitu. Tidak menyebut siapapun ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke tadi jam dan segala, ada yang aku penasaran juga. Karena kita mungkin belum sempat sentuh tentang story. Oke. Nah, ya kan mungkin tadi masih mostly di feed ya. Jadi kita bahas ya gitu. Ini lagi naik banget nih story gitu. Sekarang kalau mengenainya ya mungkin ini binary tapi sebenarnya pasti akan it depends lagi. Cuman pengen dapat masukannya aja kayak sekarang seberapa efektif si feed di compare sama story sih kalau buat sekarang. Kita ngomongin sekarang. Buat sekarang. Interesting challenge-nya itu story cuma 24 jam. Ya, betul. Jadi pasti hilang. Sedangkan feeds kalau engagement and reach gue tinggi, mau 3 hari besok masih bisa muncul di urutan paling atas nih kalau lu buka home or explore. Jadi kalau kita how to differentiate-nya, kalau feeds gue keluarin konten-konten yang emang gue pengen konsumen tahu. Tapi kalau sekarang story kita banyak yang lebih ke naikin interaksi. Kan di story banyak nih fiturnya kayak polling, kayak rating, or even questions. Nah itu karena milenial sekarang apa-apa tuh story dibuka saking gabutnya or keponya gitu kan. Dan gak mau kehilangan momen karena tahu 24 jam bakal hilang, gue harus buka secepatnya. Jadi kita mainin fitur itu untuk meningkatin interaksi. Mereka polling menu A atau B, jadi benar-benar konten yang fun aja sih, karena nothing tulus 24 jam juga hilang. Karena mau konten yang impact to sales or branding 24 jam juga hilang, jadi short term dong. Jadi emang udah yang fun-fun aja deh kalau sekarang Instastory mainnya. Bisa cerita contoh story-nya biar mungkin kebayang sama food semua. Contohnya nih, salah satunya untuk dapat insight juga sih, karena kan ada fitur untuk komen atau question or ask me ya kalau nggak salah. Ask me, ya ask me. Kalau kita di sana bukan ask me tapi we ask you bahasanya. Kalian ngapain aja nih kalau ke abnormal? Mereka bales karena me, you kepo tentang gue, oke gue share. Lalu mereka submit, oke kita nggak post atau kita nggak jadiin aktivasi apapun, tapi kita dapat insight dan mereka merasa kita mau tahu loh tentang mereka. That's why interaction is good. Atau yang kedua, pengen mereka tahu sih tentang produk kita tapi dengan cara fun. Gue post nih di Instastory menu A atau B, kalian suka yang mana? Again, di mata millennials, you mau tahu ya pendapat gue. Terharu banget. Tapi di satu sisi kita jadi tahu, oh dia sukanya mie instead of nasi. Jadi interaction is good, tapi kita juga dapat insight di sana. That's the power of Instastory kalau buat geng abnormal. I see. Kalau buat brand lain, misalnya kayak let's say yang ngincernya lebih kayak family, kayak misalnya mungkin Carmila mungkin lebih kayak. Nah, kalau yang marketnya nggak se-playful itu, betul. Bahasa gampangnya ya, kita nge-post konten-konten yang direct to something else. Misalnya nih, gue nge-post lagi ada promo something, kalau you mau tahu tinggal swipe up, karena itu nggak begitu fun but informatif bagi orang-orang yang market tahu. Gue buka story bukan mau main sih, tapi mau cari info, tapi gampang. Jadi kalau contohnya Carmila, kita lagi ada promo apa, di post di Instastory, di swipe up, kelihatan detailnya, berlaku di mana aja, karena itu direct website. Jadi again, marketnya apa, mereka di Instastory biasanya ngapain, kita provide konten itu di Instastory. Oke. Jadi nggak bisa ya disamain kayak feed. Kan kadang-kadang ada. Harusnya saling support. Jangan sama postnya di feed, gue ngepost Indomie. Di Instastory Indomie lagi, sayang dong. Beda-bedain. Oke. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan kalau masih yang tradisional banget. Betul. Ya udah gue samain aja deh. Pusingnya kontennya. Jadi emang salah satu kunci lagi memang yang namanya konten Instagram and FB Ads itu harus konsisten. Dan itu challenge-nya buat yang nggak fokus ngerjain sosial medianya karena sambil ngurusin operasional, laporan keuangan, macam-macam. Karena ada pegawai yang resign. Pusing ya. Curhat ya, Pak. Jadi kuncinya bukan kontennya yang wah banget, but
truth to be told itu sebenarnya konsistensi. Jadi mending you ngepost 3 kali sehari secara konsisten dengan konten yang sebisanya lo, karena maybe 1 or 2 bakal works banget daripada seminggu sekali cuma ngeluarin 1, minggu depan belum tentu keluar karena konsumennya itu pasti bosenan. Jadi kayak ini orang jarang ngepost nih, food and beverage business jarang ngepost, sedangkan satunya lagi informatif, banyak tren, ya you know lah yang mana yang bakal dipilih. Sure. Last question untuk yang topik ini. Millennials sekali lagi nih, karena banyak banget ya insight-insight tentang millennials yang kayaknya memang gak akan bisa dieksplor kecuali sama milenial sendiri dan memang yang sudah punya experience social media. Berarti ada keyword tadi tentang mereka tuh harus disentuh mie-nya, rasa mie. Mereka tuh senang sekali ditanyain narsis, gitu, bahasa gampangnya narsis, bro. Ya. Iya, mereka tuh kayak gitu banget. Iya, I am the most important thing on earth. Itu berarti. Jadi jangan bikin satu konten yang tidak mengajak mereka ya. Usahakan semua konten tuh harus ngajak dan relate to them dan again bikin gue banget. Nih makanan gue banget. Oke. Sip. About tadi terakhir buat gue misalnya juga sedikit konsistensi. Kalau konsistensi tone postingnya, interesting. Desain segala macamnya. Harus konsisten juga tuh bisa ganti-ganti sih. Kayak hari ini fotonya warna-warni dikit deh, besok lebih kayak monokrom gitu. Gimana tuh konsistensi di sini? Even ada pertanyaan kayak kalau feeds kan ada 3 kolom tuh ya. Sure. Bahkan suka pertanyaan saya bisa nggak ya kalau kolom kiri itu semuanya makanan, kolom tengah semuanya flyer, kolom kanan semuanya video. Gitu-gitu. So many questions tentang estetika visual, betul. Termasuk salah satunya color tone. Sure. If you might want to listen to me, color tone itu penting buat branding. It's a long term. Jadi untuk kalau warna merah KFC, warna merah kuning McDonald's, karena mereka konsisten with color tone. Jadi kalau memang mau bisnisnya long term dan everyone pasti pengen bisnisnya long term, memang harus concern sama color tone dari sekarang. Hence, contohnya abnormal ya. Tone-nya semuanya coklat, but nggak semuanya coklat. Ada 1-2 post warna kuning, ada 1-2 post warna biru, but garis besarnya coklat semua. So if you mikirin tone, it's good karena itu untuk bahasanya brainwash ke konsumen. Warna coklat itu abnormal dan it's a long process. Diselipin dikit-dikit nggak apa-apa, tapi kalau bisa memang dari awal udah punya ciri khas sendiri untuk color tone. That's the lesson learned nih buat teman-teman foodpreneur semua. Teman-teman foodpreneur, kita bakal lanjut terus. Stay tune terus di Foodies Podcast.